pada sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang dilaksanakan di Aula Desa Sukadaya, Kecamatan Sukawangi. Anggota DPR RI dari fraksi Golkar, Putri Aneta Kamarudin, mengungkapkan bahwa keberadaan Bank Emok tidak dapat dihapuskan. Hal itu diungkapkan oleh Putri Aneta Kamarudin dalam penjelasannya menjawab pertanyaan dan harapan dari salah seorang peserta audiens yang mengharapkan keberadaan Bank Emok dihapuskan. Ibu Dewan, Bapak Kepala Desa Sukadaya dan Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, langsung saja Ibu ya, saya mau sedikit bertanya kepada Ibu, atau juga boleh berkeluh kesah Ibu ya. Di sini saya mau menyampaikan masalah, tadi kan Ibu juga bilang masalah Bank Emok adalah pekerjaan salah satu dari Ibu. Saya di sini mewakili ibu-ibu atau ibu bapak-bapak. Di sini Ibu sangat meresahkan masalah Bank Emok. Mungkin juga sudah banyak sekali korban rumahnya yang dijual karena terlibat gitu Bu, terlalu banyak. Karena ini dia bukan satu ini Bu, banknya jadinya banyak Bu. Senin ada, Selasa ada, Rabu ada, dan itu ibu-ibunya Bu, pengikutnya itu dia juga Bu, gitu. Saya sering kalau pertemuan ini saya selalu usulkan gitu, kalau bisa dihapus gitu Bu, karena bukan bikin kita jadi kaya Bu, malah jadi susah. Tahu Bank Emok itu banyak juga lembaga-lembaga yang memang lembaga yang punya izin di pemerintah. Ibu tahu kan ada BPR, ya, yang nyediain kredit Bank Emok BPR, terus ada BTN Syariah, BTPN Syariah, terus ada PNM, ada apa lagi? Itu tuh sebenarnya lembaga-lembaga dengan legalitas yang jelas. Memang mereka menyediakan kredit dalam bentuk pinjaman kelompok yang ada tanggung renteng. Dengan skema Bank Emok ini kan mereka jemput bola keliling. Yang menjadi kesalahan kita sebagai masyarakat, kadang-kadang kita juga sebagai peminjam memakai kreditnya bukan untuk usaha. Saya sering dengar ada yang pakai untuk beli baju, ya, ada ibu-ibu yang pakai untuk beli baju, ada yang buat beli perhiasan, ada bapak-bapak yang pakai kredit buat kawin lagi. Jadi kita sebagai masyarakat pengguna jasanya harus tahu ketika mereka datang tanya lembaganya apa, punya izin dari OJK atau tidak. Nah, kalau misalnya ibu udah tahu nih dia BPR apa, terus misalnya mereka melakukan cara-cara penagihan yang tidak sopan, misalnya diancam atau disuruh pergi dari desa atau apa ya kayak gitu-gitu, itu ibu bisa laporkan kepada OJK karena mereka terdaftar di OJK sebagai salah satu penyedia jasa. Ibu bilang hapus Bank Emok, tidak bisa dihapus Bu, karena mereka ini adalah penyedia jasa yang legal. Jadi kita ini juga harus tahu perbedaannya di sini. Tidak, ya kan? Ibu kalau misalnya dipaksa sama temennya, ibu emang harus bilang iya. Gak juga kan Bu? Yang mau kan juga harusnya sih aku pernah. Jadi gini, dia juga nanya sama kita, ibu waktu surveinya, ibu punya pinjaman di bank mana-mana aja Bu? Ditanya Bu, iya. Nah, yang salahnya orangnya nggak laku. Nah, sebagai
karena memang masih banyak masyarakat yang tidak paham kredit itu harus dibayar. Masih ada yang menganggap kredit, apalagi kredit usaha rakyat itu dana hibah, jadi bisa nggak usah dibayar gitu. Dan tata caranya kalau kita mau meminjam, masih ada yang mikir kalau tunggakan itu tidak akan membawa efek apa-apa di depannya dan sebagainya. Nah, ini kita juga dari Komisi 11 seringkali melakukan edukasi ini ke berbagai kabupaten. Kemarin saya sudah di Karawang, nanti saya bikin di Kecamatan Sukawangi juga, supaya bisa menginformasikan kepada teman-teman ibu-ibu yang menjadi korban bank emok, perbedaan-perbedaan bank-bank ini apa, mana yang legal, mana yang tidak, harus melapor kemana. Dan yang paling penting sebenarnya kita juga harus mengontrol